Nah, di sini satu wihara di mana wihara ini yang sangat unik. Nah, dan di sini juga terdapat ada di seberangnya juga ada Prabu Siliwangi. Nah, ini tepat di belakang kita ini 9 pancuran naga. Selama 1 bulan full dia nggak keluar dari gua ini. Memasuki malam 13 hari sebelum masuk tahun ular kayu, tim Ganjil Misteri melakukan penelusuran ke Padepokan Pringgodani. Inilah wihara yang sangat sakral di kawasan Pacet, Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Koko Antoni memandu penelusuran di tempat yang dikenal memiliki 9 pancuran naga. Terdapat pancuran sang sakral bernama Tirta Mayang Sari. Ke tempat itulah biasanya orang-orang yang ingin awet muda melakukan ritual serta melakukan mandi suci. Ke kawasan inilah biasanya para peziarah datang untuk berbagai tujuan, termasuk dilancarkan jodoh dan rezekinya. Suasana terasa sakral sejak awal hingga akhir. Apalagi setelah Koko Antoni sampai di kepala naga yang memiliki aura mistis sangat kuat. Tapi benarkah di wihara ini juga terdapat altar untuk Eyang Ratu Kidul? Mengapa Eyang Prabu Siliwangi dan Eyang Surya Kencana juga dibuatkan altar? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan setengah bulan mendekati tahun ular kayu, saatnya melakukan tatirah ke Padepokan Pringgodani. Inilah wihara tua yang sangat dihormati di kawasan Pacet, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sekarang saya berada di Padepokan Pringgodani ya, tepatnya di daerah Pacet Puncak. Nah, di sini satu wihara di mana wihara ini yang sangat unik. Nah, dan di sini juga terdapat ada 9 pancuran naga. Di sini memang satu keunikan di mana bahwa dari kepala naga ini memiliki arti maksud tersendiri ya. Dipandu Koko Antoni, tim penelusuran Ganjil Misteri sampai di wihara selepas petang. Suasana terasa sangat sakral oleh sebab banyak ornamen keramat nyaris di setiap sudut wihara. Patung-patung dewi-dewi yang identik dengan wihara juga membuat aura spiritual terasa semakin kuat. Apalagi masih ditambah aroma dupa yang pekat menyambut semua orang yang memasuki pintu utama menuju setiap altar. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya tepat berada di depan pintu wihara ya. Kita akan cari tahu di dalamnya. Sekarang saya tepat di dalam wihara ya. Jadi di sini banyak patung-patung atau dewa-dewi ya, di mana bahwa setiap dewa-dewi memiliki kekuatan masing-masing. Di depan saya ini Dewi Kwan Im, ya, Dewi Kwan Im. Jadi di sini Dewi Kwan Im menjadi penopang yang paling utama di sini. Dan setelah melakukan doa-doa pembuka, Koko Antoni mulai memperkenalkan sudut-sudut wihara, dimulai dari bagian pertama yang langsung disambut Sang Kwan Im, Dewi Welas Asih. Tidak jauh dari patung Dewi Kwan Im yang menjadi tokoh utama wihara, ada yang menarik untuk ditelisik sebab
agak tak biasa. Kemudian Koko Antoni mengajak masuk ke sebuah ruangan yang temaram dengan aroma hio sangat kuat. Ruangan itu khusus untuk peraduan Eyang Ratu Kidul. Di sini juga terdapat tempat Eyang Ratu ya. Kita masuk ke dalam. Wah, ini energinya luar biasa ini. Ini tempat Eyang Ratu ya. Jadi Eyang Ratu ada di sebelah kanan dari wihara. Ini luar biasa energinya. Di seberangnya juga ada Prabu Siliwangi. Nah, kita akan lihat tuh. Sesaat setelah memasuki bilik sakral itu, Antoni langsung merasakan ada energi spiritual yang sangat pekat. Energi positif yang seperti menyambutnya dengan baik. Di sini tempat di mana Eyang Prabu Siliwangi dan Raden Haji Surya Kencana. Nah, ini tempatnya. Ini energinya luar biasa ini. Energi positifnya sangat kuat sekali ini. Ya, jadi di sebelah kiri dari wihara ada Eyang Prabu Siliwangi, pemirsa. Jadi Prabu Siliwangi ya diidentikan dengan macan kumbang karena ini penjaganya. Nah, jadi dia selalu mendampingi Eyang Prabu Siliwangi ya, sedangkan Eyang Surya Kencana yaitu macan tutul. Nah, ini dia. Jadi memiliki suatu energi yang luar biasa. Keberadaan tokoh keramat Kanjeng Ratu Kidul, Eyang Prabu Siliwangi, dan Eyang Surya Kencana memang terasa unik. Tapi tiga sosok yang dihormati, terutama oleh masyarakat Jawa Barat itu, bukan hal baru di Padepokan Pringgodani. Wihara ini bukan untuk orang Buddhis saja ya, Kristen, Islam semua bisa gitu loh ya kan. Nah, terbukti kan ini ada Eyang, ada Bu Ratu ya kan. Nah, jadi ternyata dari dulu banyak sekali yang memang udah sembahyang di sini. Pada saat kita kesini awal ini nggak di kamar, ada di aula ini kiri kanan, disusun ulang semuanya gitu loh. Jadi semua dirapin. Jadi benar-benar beda ya. Dan ternyata yang datang sembahyang di sini tuh ada yang udah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang terus datang sembahyang sini gitu loh. Nah, sampai hari ini pun masih ada yang tetap datang. Setelah itu baru kita tahu, oh kita kesini udah lama, udah belasan tahun gitu. Udah dari Jakarta, dari Palembang, dari Bandung, dari mana, jauh-jauh kesini gitu. Sejak wihara berpindah kepemilikan, 3 altar tersebut sudah ada, meski dulu tidak diletakkan di bilik khusus. Saat ini, ketiga figur yang sangat disakralkan itu berada di tempat khusus oleh sebab banyak orang yang mendatanginya. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan Buddhis, tapi juga agama-agama lain. Yang ini ada Bu Ratu ya. Tempat ini memang ditempatin sama Bu Ratu sama yang almarhum sudah lama gitu loh. Bahkan tempat ini bisa berjodoh untuk sampai kepada Yayasan Permata di Hati, itu juga ada perantaranya. Tadi kan ada sang penemu ya. Jadi memohon di sini dan juga disetujuin Bu Ratu, akhirnya diizinkan. 3 sosok berbeda di wihara di kawasan Pacet adalah altar untuk Bunda Ratu, Prabu Siliwangi, dan Eyang Surya Kencana. Sudah sejak lampau, 3 tokoh itu ada di sana menjadi bagian dari wihara. Lalu seperti apa suasana 9 pancuran naga yang sakral? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keberadaan Bunda Ratu Kidul dan Eyang Prabu Siliwangi termasuk menggelitik. Tapi sesungguhnya memang banyak yang menarik di wihara ini. Sejumlah patung dewa menjadi pusat daya tarik karena perannya yang sakral dalam peribadatan. Ini tope dipe ya. Nah, namanya tope dipe. Kalau bahasa kita Hokkien ngomongnya ya. Ini biasanya kan kalau orang meninggal ya, akan meninggal biasanya yang membawa orang pergi adalah
Tope Dipe. Ini semuanya dewa dari Tibet ya. Ya. Jadi guru besarnya itu udah meninggal. Jadi arwahnya itu istilahnya kayak menjelma menunjuk kepada satu anak kecil yang sekarang jadi guru besar di sana. Sampai sekarang masih hidup, memang masih anak kecil, sekitar umur 10-an gitu. Kalau yang ini Siong Tekong, Wito Posat ini banyak orang sembah untuk panjang umur gitu. Jadi dia kayak pendamping Pucok juga sebagai pengaman Pucok gitu loh. Pada saat Pucok itu kemana aja dia selalu ikutin gitu loh. Amel Lisa yang menjadi salah satu pengelola padepokan Pringgodani kemudian menunjukkan sejumlah patung penting yang menjadi penghuni utama wihara. Pada malam-malam tertentu, wihara tua di kawasan Pacet Puncak, Jawa Barat itu dibanjiri banyak peziarah. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh untuk berbagai keperluan. Di antara mereka, bahkan ada yang sudah sering datang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kita sebagai orang awam sih, kalau memang orang yang memang sering datang ya berarti kan mereka bisa mendapatkan ya mukjizat atau berkah atau apa ya gitu loh. Karena terbukti lah ya ada satu kenyamanan dan aura yang berbeda gitu. Orang-orang yang datang tidak hanya sekali atau dua kali itu merasakan mendapat manfaat setiap kali datang ke wihara dengan aroma mistik sangat kuat itu. Oke, biasanya suhu kalau misalnya orang berkunjung kemari ya, ini keperluannya, kepentingannya buat apa aja di sini? Usaha dan jodoh. Dan di sini juga di belakang ada 9 pancuran naga ya katanya ya. Di situ orang ritualnya berarti. Mendekat ke Patirtan yang berisi 9 pancuran naga, malam semakin larut. Suasana terasa kian sakral, apalagi saat melihat patung Dewi Kuan Im dalam bentuk yang berbeda karena berwarna hitam dengan bingkai keemasan. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya tepat berada di patung Mah Kuan Im, tapi ini versi Bali ya. Ini memang ada satu keunikan ya. Jadi selama ini orang beranggapan bahwa Mah Kuan Im itu sosoknya putih, tapi ini dari versi Balinya ya, bercorak warna hitam dibalur dengan emas. Di samping patung versi Bali itu terdapat pancuran sang sakral bernama Tirta Mayangsari. Ke tempat itulah biasanya orang-orang yang ingin awet muda melakukan ritual serta melakukan mandi suci. Oke pemirsa, di sebelahnya ini ada Tirta Mayangsari ya. Jadi awal mulanya sebelum vihara ini belum ada ya. Jadi biasanya orang ritual di sini untuk meminta awet muda. Nah, biar ada daya tarik, biar cepat dapat jodoh. Nah, jadi ritualnya datang ke Tirta Mayangsari. Lantas seperti apa suasana saat Koko Antoni menyusuri naga dari ekor hingga kepala? Benarkah ada aura metafisika yang sangat kuat? Di sini kita tepat di ekornya naga ya. Iya. Ekornya naga ya, berarti kepalanya ada di belakang. Ini Kepalanya gimana di belakang. sejarahnya, gimana sejarahnya? Sejarahnya kita ngambil dari 1000 langkah gitu. Jadi sejarah ini naga itu mendiami sebuah gunung yang udah sekitar 1000 tahun. Berarti di sini dari awalnya ekornya dari sini. Dari bawah sini ekornya. Oke. Nanti kepala ada di atas. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kesakralan terus mengalir sejak dari dalam wihara, kemudian keluar, serta menemukan ekor naga yang sangat mistis. Ditemani suhu Andre, Koko Antoni kemudian menyusuri mulai dari ekor hingga bagian paling atas.
Oke, pemirsa Ganjil Misteri. Di sini kita tepat di ekornya naga ya. Iya. Ekornya naga ya. Berarti kepalanya ada di belakang. Berarti di sini dari awalnya ekornya dari sini. Dari bawah sini ekornya. Oke. Nanti kepala ada di atas. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, kita akan telusuri nih ya dari ekor naga dan kita akan sampai di kepalanya adanya di atas. Di bagian kepala ada goa yang tidak sembarangan orang berani memasukinya. Dulu di goa itulah pendiri kawasan itu melakukan ritual semadi panjang. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, sekarang kita tepat di atas atau di kepala naganya. Nah, kepala naganya ada di atas ya. Jadi pintu masuknya dari sini berarti ya. Dari sini. So ya. Dari sini. Dari sini ya, masuk di sini ya. Di sini banyak orang ritual berarti. Sebenarnya kalau dibilang banyak ritual sih nggak juga ya. Karena ini sebenarnya tempat titik di mana yang paling sakralnya di sini tuh ya di sini, di gua ini. Karena dari semua sejarahnya semua ada di dalam sini. Pendirinya itu adalah ya pendirilah gitulah kita sebut. Semasa dia hidup, setiap bulan puasa dia pasti semedi di dalam sini gitu. Asal bulan puasa. Setiap berarti bulan ya. puasa, selama 1 bulan full dia nggak keluar dari gua ini. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti ini kurang lebih goanya aslinya. Kini hanya orang-orang tertentu yang berani melakukan semadi. Sebab auranya yang sangat kuat sehingga perbawaannya juga membuat orang biasa langsung takluk. Dari gua yang menjadi titik paling sakral, Koko Antoni diantar menuju pusat energi spiritual di kepala naga. Oke, pemirsa, tepat di atas kepala saya. Nah, inilah kepala naganya ya, yang tadi dari ekornya dari bawah naik ke atas. Dan ini kepala naganya ada di atas goa. Nah, ini luar biasa di sini energinya yang saya rasakan juga sangat kuat sekali di sini ya. Jadi kayak ada satu energi ambisi, kewibawaan ya. Jadi ketenangan batin kalau kita betapa di dalam ini mendapatkan satu ketenangan batin yang luar biasa. Kembali yang dirasakan adalah aura positif yang sangat menenangkan. Dengan kekuatan batinnya, Koko Antoni meraba semua yang terasa metafisika dari area kepala naga. Kepada mereka yang suka mencoba-coba, disarankan untuk tidak main-main di area ini karena bisa sangat berbahaya. Berada di pancuran 9 naga, suasana terasa sangat hangat. Perpaduan antara ketenangan yang sangat spiritual dengan dingin hawa puncak yang membawa tenang. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya bersama dengan MG. Nah, ini tepat di belakang kita ini 9 pancuran naga. Di sini aku kasih tahu ke kalian, di daerah puncak ini tarikannya cukup besar, energinya sangat bagus. Kebanyakan orang-orang datang ke sini untuk yang punya bisnis ya, sakit juga bisa. Untuk masalah beban-beban kehidupan di dunia bisa kalian coba datang ke sini. Dalam rengu suasana itulah biasanya orang datang ke pancuran 9 naga untuk melakukan ritual pembersihan diri. Juga mereka yang ingin mendapatkan kelancaran dalam menjalani hidup dan bisnis. Apalagi malam Jumat nih kok, biasanya orang tuh berjubel-jubel di sini, banyak orang yang istilah katanya begini, air mujarab lah. Mujarab ya. Ya. Langsung dari mata airnya Langsung ini dari ya. mata airnya. Biasanya orang-orang di sini selain mandi, dia bawa air biasanya untuk dia sebarkan di tempat usahanya, dia pakai di badannya untuk mandi biasanya kok. Sudah sejak puluhan tahun silam, kawasan ini menjadi tempat orang-orang yang ingin mendapatkan pemecahan masalah kesulitan hidup. Menanti datangnya tahun ular kayu, memang yang paling tepat adalah bersesuci. Dan datanglah ke pancuran 9 naga di kawasan puncak. Disinilah semua orang memulai ritual-ritual keberkahan. Terutama di saat-saat tertentu seperti malam Jumat Kliwon atau pada momentum-momentum sakral lainnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil
setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.